Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang Classroom. Jadi aplikasi PJJ kita dari WA sedikit-sedikit mari kita beralih ke Classroom. Karena Classroom ini bukan hanya umum meng-Indonesia tapi umum mendunia. PJJ dilakukan di Classroom. Oke, di menu aplikasi yang sudah kita download dari Play Store, Classroom, kita klik Classroom. Kemudian pastikan nama di pojok kanan atas adalah akun kita yang menggunakan akun belajar ID dari Kemdikbud. Oke, ini sudah benar. Lalu lihat kelas. Matematika, ini 3 kelas yang saya buat. Fokus ke satu kelas. Baik, kita lihat di menu strip 3 kiri atas ada apa saja. Ada kelas, ada kalender, ada notifikasi. Saya pun ini belum mengeksplor semuanya. Hanya sedikit yang saya tahu. Tapi dari yang sedikit itu, mari kita sharing. Semoga saja bisa tereksplor menu-menu yang lainnya. Ada kelas. Ketika kita klik kelas, maka akan menampilkan kelas. Lalu ada kalender. Nah, kalender ini kalau kita pahami, sebenarnya bagus fungsinya. Kita bisa menandai orang, bisa mengingatkan orang. Jadi bisa mengingatkan siswa dan masuk ke belajar ID-nya. Artinya di akun belajar ID-nya, kalendernya bisa tertandai oleh kita. Kita bisa mengundang orang, kemudian mengingatkan acara-acara kita. Kalau di HP kita, menu kalender itu khusus untuk mengingatkan agenda harian kita. Tapi di Classroom, kalender kita bisa menandai orang, bisa mengingatkan orang. Karena akunnya saling terhubung. Begitu. Kemudian notifikasi. Notifikasi itu pemberitahuan yang nanti muncul. Lihat. Nah, pemberitahuan yang muncul di Classroom. Lalu ada kelas. Nah, daftar tugas. Ini daftar tugas. Kemudian kelas yang diarsipkan dan seterusnya. Oke, kita masuk ke satu kelas. Lihat. Di sini forum, menu forum. Jadi di menu forum ini adalah forum kelas. Ketika kita melakukan pembaharuan, ya muncul di sini pemberitahuannya. Ketika anak baru masuk kelas, misalkan kemudian mengetik assalamualaikum, ini ada. Ya, kita bisa komentari juga di sini. Jadi ini istilahnya beranda kelas lah. Semua orang bisa lihat. Kemudian kita coba lihat tugas kelas. Ada apa saja. Nah, di tugas kelas ini sudah saya isi. Saya ini topiknya. Nah, ini topik ya, pertemuan ke-10, 16 Maret 2021. Review pertemuan ke-9, pertemuan ke-8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi saya membuat topiknya itu kemarin PJJ di WA, saya ingin review di sini. Artinya supaya tidak hilang catatannya. Nah, di sini saya arsipkan. Artinya di review kelima 4321 saya belum buat ya. Nanti dilihat lagi di WA-nya, kemudian saya arsipkan baik itu materi, nilai dan seterusnya. Di pertemuan kelima ini ada lingkaran sebagai pendahuluan dan sebuah pertanyaan. Kemudian di pertemuan ke-6 saya juga sudah uji kompetensi Pitagoras. Pertemuan ke-7 materi tentang lingkaran, menemukan pendekatan nilai V. Review pertemuan ke-8 lingkaran. Terus jadi tidak pernah kosong. Bebas sebenarnya topik, pilihan topik itu. Ada misalkan topiknya diskusi. Ya, setiap diskusi masuk ke topik itu bisa. Nah, cara membuatnya gimana? Klik tanda plus. Klik tanda plus.
Nah, di sini ada tugas, pertanyaan, materi atau topik. Kalau kita mau bikin judul, ya klik topik. Judul itu maksudnya pembagiannya ya. Pembagiannya, istilahnya mah daftar isinya. Daftar isinya topik itu. Nah, kemudian setelah topik nanti kita mau bikin tugas ataukah pertanyaan ataukah materi, silakan klik bebas. Jadi sebenarnya dibuat di HP tugas, pertanyaan, materi bisa. Tapi tentu lebih lengkap di laptop. Oke, sampai sini contoh saya di pertemuan ke-10. Di sini ada lingkaran. Saya menjelaskan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, di dalamnya ada apa? Kita klik. Ternyata saya mentautkan, mengambil link dari YouTube tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Judulnya, kemudian deskripsinya, silahkan tonton dan simak video pembelajaran berikut. Nah, untuk video yang kita pilih, jangan sampai lama, karena tentu anak akan bosan. Sudah mah disuguhi iklan ada, kemudian video yang kita tautkan lama, anak bisa bosan. Sehingga saya memilih video itu tidak kurang dari 10 menit. Maaf, tidak lebih dari 10 menit. Nah, ini contoh 5 menit. Jadi hanya yang ringan-ringan saja biar anak masih fokus, fokus dan tidak jenuh begitu. Nah, kemudian saya juga memberikan materi lingkaran, panjang busur lingkaran, kemudian luas juring lingkaran, dan saya juga memberikan contoh dan soal latihan. Kita lihat. Nah, ditugaskan ke 11 anak karena baru 11 anak yang masuk. Petunjuknya apa? Nih, berikut adalah soal latihan. Silakan kerjakan dengan tenang. Ini deskripsinya ya. Poinnya juga ada. Contoh latihan soal saya ngambil dari GF. Lihat formulir langsung. Kebetulan ini karena akun gurunya ya, sehingga saya bisa mengecek nilai dan lihat formulir langsung. Tetapi kalau anak ngeklik ini, nanti yang muncul adalah mengerjakan tentunya. Itu sedikit yang bisa dieksplor, yang bisa di-sharingkan. Kemudian klik anggota, coba ada apa? Nah, klik anggota ini ada pengajar, kemudian ada siswa-siswa. Siswa itu ketika ngeklik mata pelajaran kita, dia bisa ada menu tugas kelas, dan tugasnya dia apa-apa yang belum dikerjakan bisa dilihat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ayo kita belajar dan explore sebanyak-banyaknya dan sharingkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.